Inilah pemirsa perkembangan terbaru dari Jalan Imam Bonjol di depan kantor KPU Republik Indonesia. Sepertinya memang rombongan dari Ganjar dan juga Mahfud ini sudah akan segera tiba di lokasi. Kita juga masih menunggu konfirmasi gambar terbaru mengenai Ganjar dan juga Mahfud. Sepertinya memang iring-iringan Ganjar Mahfud ini masih tinggal beberapa tinggal menunggu jaraknya semakin dekat sepertinya ya. Kalau kita lihat ini sepertinya mobil yang membawa Ganjar dan Mahfud masih belum tiba di depan. Tapi kita lihat tadi iring-iringan bisnya sudah. Nah, tadi kita sempat membahas mengenai bagaimana pasangan Capres-Cawapres ini harus saling memungsikan perannya masing-masing agar bisa bekerja dengan baik. Termasuk itu tadi jika kemudian Ganjar dan Mahfud jadi. Tadi sempat disinggung mengenai Anies dan juga Muhaimin yang kalau kita lihat sebenarnya pasangan ini bisa dibilang juga dijodohkan. Bisa dibilang begitu nggak? Betul. Nah ini seperti apa kalau untuk pasangan yang dijodohkan tapi kita lihat chemistry-nya sepertinya tanpa beban dan juga banyak senyumnya keduanya. Ini bagaimana Mbak Wewi? Kebetulan. Oke. Meskipun spontan tapi kebetulan memang pribadinya oke gitu ya. Jadi lepas dari mungkin ada perkataan-perkataan yang bagaimana menurut saya mungkin kayak kalau gitu ya paslon Amin ini lolos itu bisa dilantik, Caimin itu bisa ditugasi untuk memperkuat civil society. Karena dia memang punya basis massa. Punya basis massa, kita tidak bisa menutup mata itu. Punya basis massa, dia bisa mengumpulkan massa dengan istiqosa, dengan apa. Nah itu yang nanti bagaimana mengubah massa yang seperti itu menjadi betul-betul civil society yang kuat, supaya kalau state-nya kuat, ya negara kuat, civil society yang kuat, maka negara ini berhitung berkali-kali untuk memperlakukan apapun terhadap rakyat kan gitu, supaya bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi state yang kuat, strong state sama strong society itu kalau bisa saling empowering, saling memperkuat lalu membangun negara bersama, itu peradaban akan terbangun kan itu. Nah, saya lebih optimis gitu kalau ini kan masing-masing seandainya gitu ya. Mas Anies yang menang, maka memang Mas Anies itu go internasional lah gitu ya. Ke ASEAN, ke Asia Pasifik, ke internasional gitu, global kan gitu. Maka di dalam negeri ini dikuatkan bagaimana masyarakat yang masih buta huruf, masih yang butuh literasi dan sebagainya itu digatkan oleh Caimin ini gitu, Gus Imin ini gitu. Itu bagus sekali. Karena biasanya kalau Pak Budiono itu lebih ke reformasi birokrasi nasional itu ditangani oleh Pak Wapres gitu. Dengan otonomi daerah ditangani oleh Pak Wapres gitu. Ya itu silakan, apalagi dia kan biasanya menteri desa, maka turunnya sampai ke desa kan. Itu tugasnya nanti Wapres dalam hal ini. Seperti Pak Ma'ruf Amin, itu beberapa tugas program di Papua, beliau lakukan itu dan harus nginap agak lama juga di sana. Itu kemarin. Jadi bukan Pak Jokowi yang nginap di sana lama. Sekarang Pak Ma'ruf Amin gitu, berkaitan dengan pembangunan daerah gitu. Baik, kalau kita lihat ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan segera tiba. Yang masih kita tunggu juga untuk mendaftar nanti adalah Pak Prabowo dan pasangannya nanti. Kita masih bertanya-tanya nanti siapa kira-kira akan menjadi pasangan dari Pak Prabowo Subianto. Meskipun sudah dikasih bocoran bahwa nanti akan jadi pasangan Pak Prabowo Subianto adalah yang muda dan punya pengalaman dalam pemerintahan. Nah, Mbak Monica mungkin punya gambaran apakah yang kemudian ditunggu oleh para pemilih dari Prabowo Subianto ini, seperti sosoknya cocok apa tidak sih, sosok muda dan berpengalaman di pemerintahan? Kita semua pasti sudah tahu bahwa ini mengerucut ke satu nama, ya, Mas Gibran, gitu. Nah, cocok atau enggak ya, gitu ya? Kalau kita lihat di beberapa bulan yang lalu, gitu, upaya-upaya pendekatan ini memang dilakukan oleh keduanya. Jadi artinya orang sampai dengan
bingung statusmu ini apa sih sebetulnya gitu ya. Kalau kita lihat kalau orang muda berdua runtang-runtung kemana-mana kan mempertanyakan gitu ya. Sebetulnya statusnya di mana gitu. Nah, Mas Gibran sendiri kemudian juga mengatakan bahwa saya dilamar nih oleh Pak Prabowo gitu ya. Nah, ini kan mengatakan suatu fakta. Tetapi apakah keinginan dari Mas Gibran sendiri ya, ini juga menuju kepada, kan namanya dilamar boleh iya boleh tidak. Betul. Begitu. Nah, kalau kita lihat gimana dengan gesturnya selama ini dalam kedekatan-kedekatan mereka begitu ya. Kita tidak melihat ada perubahan, kalau saya mengatakan kebiasaan atau baseline mereka dari si Mas Gibran ini sendiri. Jadi kalau dilamar artinya boleh mengatakan iya atau tidak. Nah, bagaimana kira-kira kondisi emosional dari Mas Gibran ini sendiri? Ternyata ya santai aja, tetap tidak ada lonjakan-lonjakan yang mengakibatkan seseorang akan berpikir bahwa oke, dia akan terima atau dia akan tidak begitu. Nah, jadi kita masih ya ketika Mas Gibran mengatakan kepada PDIP ya mengatakan suatu fakta, karena kalau tidak dikatakan juga malah menjadi suudzon kan begitu. Nah, dengan penampilan kedua capres dan cawapres pada hari ini, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil oleh pribadi dari Mas Gibran sendiri gitu ya, atau juga dari Pak Prabowo sendiri, karena mereka masih akan menunggu Rapimnas pada tanggal 21 Oktober nanti gitu. Ya, jadi kalau kita mengatakan cocok atau tidak, ketika mereka keduanya melakukan pertemuan-pertemuan, makan malam bersama dan sebagainya, ya memang bonding terlihat. Begitu ya. Kelihatan itu kedekatannya. Kelihatan kedekatannya. Chemistry-nya cocok. Chemistry-nya begitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat lagi yang satu presidennya 72 tahun, yang satu ya masih terlalu muda dalam hal pengalaman seperti itu. Jadi itu juga akan menjadi pertanyaan bahwa kecocokan secara individu atau saya mengatakan nonverbal komunikasinya cocok, tetapi belum tentu juga ini cocok dalam konteks yang lain gitu. Jadi masih perlu di pembuktian lagi untuk kecocokan ya atau bagaimana? Diperlihatkan lagi mungkin supaya meyakinkan publik, oh iya benar mereka ternyata cocok nih. Cocok itu tidak berarti harus untuk di posisi presiden dan cawapres kan. Oke. Baik, kalau Mbak Wiwi mungkin ada analisanya mungkin untuk Pak Prabowo dan juga Gibran yang digadang-gadang akan mendampingi Pak Prabowo, atau lebih cocok ke tokoh-tokoh lain? Nanti dijawab usai jeda ya, karena kita akan kembali saat lagi. Nanti Breaking News TV One akan dilanjutkan oleh rekan saya dan Prima Alvernia. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.